Beragam bungkus permen berbagai merek dipamerkan polisi dalam konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota. Sepintas, kemasan warna-warni ini nampak biasa selayaknya permen pada umumnya. Namun di dalamnya berisi paket sabu siap edar yang sudah dikemas oleh pelaku. Modus baru peredaran narkoba jenis sabu dengan memasukkan paket ke dalam bungkus permen digunakan pelaku guna menyamarkan sabu agar tidak mudah diketahui. Pelaku akan meletakkan permen isi sabu ini di tempat yang disepakati oleh pembeli. Modus baru ini terungkap saat Satres Narkoba Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus peredaran sabu dari yang sebelumnya, yaitu menangkap satu orang tersangka berinisial AS usia 23 tahun. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 177 paket sabu siap edar dengan berat 152 gram, 2 buah telepon genggam, sebuah timbangan digital, serta sejumlah perlengkapan lainnya yang digunakan tersangka. Satu tersangka dengan inisial AS usia 23 tahun dengan barang bukti sebanyak 177 paket narkotika jenis sabu yang sudah dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 152 gram. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Api membakar kios pedagang di ruas Jalan Adam, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke kios lain. Sedikitnya ada 6 kios terbakar dalam peristiwa ini. Besarnya kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan menjinakkan kobaran api yang terus membesar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas menerjunkan puluhan mobil pemadam. 1 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Korban diduga terjebak dalam kios. Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu kios yang tengah memasak. Namun demikian, penyebab itu masih diselidiki polisi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susanda, iNews melaporkan. Seorang guru ditangkap polisi setelah dilaporkan orang tua siswa di Tangerang Selatan, Banten. Pria berinisial YP ini diduga telah melecehkan belasan siswa SD muridnya sendiri. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Ciputat. Polisi juga menyita telepon seluler pelaku yang berisikan unggahan foto korban di media sosial. Pelaku juga diduga merekam dan menyimpan video asusila. Korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat pihak kepolisian Polsek Cibatu, Garut mendatangi lokasi penampungan para pencari kerja di kawasan Cibatu usai menerima laporan melalui layanan Taros terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kejadian berawal saat seorang warga asal Sumedang bernama Elvira berkenalan dengan Eri Karlina dari info lowongan pekerjaan yang memberitahunya ada lowongan pekerjaan di Jakarta di sebuah tempat karaoke hingga akhirnya dikenalkan dengan Winda. Namun saat bertemu secara langsung, apa yang telah dijanjikan tidak sesuai. Yang awalnya akan diperkerjakan di Jakarta berubah menjadi ke Kalimantan. Curigaan tindak pidana TPPO dan kami mengamankan 2 orang yang akan diberangkatkan nanti malam berikut penyalur tenaga kerjanya yang tidak memiliki izin resmi untuk penyaluran tenaga kerja. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja.
Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Bos, nih bos, gerobaknya bos, tabrak bos. Nih bos. Sepeda motor ini diduga kehilangan kendali dan langsung menghantam gerobak pedagang yang berada di tepi jalan di Jalan Masjid Nur Huda, Sukmajaya, Depok. Akibat tuburukan tersebut, gerobak mengalami rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Sementara karyawan pedagang mengalami luka serius di kaki. Sementara pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat terpelanting. Akibat insiden ini, pemilik gerobak mengalami kerugian 5 juta rupiah. Selain itu, aktivitas berjualan terpaksa terhenti sementara karena gerobak rusak parah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Nusa Dua, Cimanggis, Depok. Pelaku yang berjumlah 2 orang gasak 1 unit sepeda motor di dalam kos-kosan. Pelaku dengan mudah masuk ke dalam kos-kosan karena pintu pagar tak dikunci. Korban yang merupakan penghuni kos-kosan baru mengetahui motornya hilang setelah pagi harinya ingin berangkat kerja. Menurut keterangan penjaga kos, kejadian ini merupakan kali kedua yang terjadi di kos-kosan ini. Itu yang hilang berapa sih Kak motornya? Berapa itu? Satu. Iya. Ya, itu pelaku berapa orang Kak? Pelaku 2 orang. Pelaku 2 orang. Iya. Warga dihimbau untuk lebih waspada dan selalu memastikan pagar terkunci rapat, serta mengunci ganda kendaraan meski berada di rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat saat pelaku pencurian menyatroni rumah warga di kawasan Rawasubur Enggal, Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan berpakaian rapi itu datang berjalan kaki memantau setiap rumah yang menjadi calon target sasarannya. Setelah memastikan situasi sepi, pelaku kemudian masuk dalam teras rumah korban. Tak butuh waktu lama, pelaku kemudian mengambil kunci kontak yang tergeletak di atas meja dan membawa kabur sepeda motor. Saat itu pelaku mengetahui jika korban hendak mencuci tangan di dapur. Pas cuci tangan itu udah dibawa orang itu. Sempat kedengaran suara motor itu? Ya sempat. Pas saya lagi cuci tangan gini kedengeran gerbang ini agak dibuka kan. Saya lari udah kabur. Nggak ada. Usai lapor polisi, korban berharap petugas bisa menemukan sepeda motornya hilang dan meringkus pelakunya. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ruslan AS melaporkan.